Kita lanjut ke paparan yang ketiga yang akan dilakukan oleh Mbak Dianusti. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada Mbak Aura atas pembukaan yang sangat singkat nih. Sebetulnya izin perkenalan diri dulu. Nama saya Dianusti Resyani Putri dengan nomor induk P3K-nya 199803292024212005. Di sini sebelumnya rekan Pak Aji dan Ibu Lesni selaku mentor saya izin untuk memaparkan hasil seminar orientasi P3K nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Ini yang pertama adalah latar belakang, yang mana orientasi P3K merupakan kegiatan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai aparatur sipil negara dan pembekalan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di sini profesi saya sebagai terapis gigi dan mulut, di mana itu diatur dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014. Di sini saya mengangkat judul yang berjudul optimalisasi rangkaian tindakan pembersihan karang gigi atau yang biasa orang kenal itu scaling di unit pelayanan gigi Puskesmas Banyuanyar. Yang pertama adalah tentang pelaksanaannya yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan sikap dan perilaku P3K sesuai nilai-nilai dasar ASN, antara lain berakhlak, berkinerja, berbudaya saing, dan berorientasi pada pelayanan publik. Waktu pelaksanaan orientasi ini sudah dilaksanakan sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025 yang dimana dilaksanakan di Puskesmas Banyuanyar. Selanjutnya ini ada nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026, Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021 yang mana menyebutkan visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Selanjutnya ada misi, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, yang ketiga mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, yang keempat meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya ada nilai dan etika pada organisasi pada dinas kesehatan. Yang pertama itu ada misi, yaitu mewujudkan dinas kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. Yang kedua meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Selanjutnya nilai dan etika pada Puskesmas Banyuanyar, visinya yaitu mewujudkan masyarakat sehat di wilayah kerja Puskesmas Banyuanyar. Kemudian ada misinya, yang pertama memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat. Yang kedua, mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, tertib administrasi. Yang keempat, menerapkan pelayanan sesuai standar. Yang kelima, Puskesmas Banyuanyar Surakarta mempunyai tata nilai ceria. Apa Bapak Ibu? Sekarang pertama inisiatif dan akuntabel. Kemudian selanjutnya ada rencana dan hasil kerja P3K
identifikasi isu, kemudian isu yang diangkat dan gagasan yang diangkat. Isu yang diangkat ini masalahnya terjadi di poligigi itu terjadi penumpukan pasien dan banyak yang memberikan ulas karena menunggu terlalu lama untuk pengobatan di unit pelayanan gigi. Kemudian karena setiap pasien itu memiliki keluhan yang berbeda-beda, sehingga durasi berobatnya juga beda-beda. Apalagi poligigi itu rata-rata tindakan, yang mana dentalnya juga cuma ada satu, jadi mau nggak mau yang harus satu pasien satu gigi. Kemudian untuk pembersihan kanal gigi itu sendiri rata-rata dari per pasien itu memakan waktu kurang lebih 30 menit. Dan identifikasi isunya yaitu pengaturan perjanjian jadwal pasien yang memerlukan pelayanan scaling agar petugas dapat mengatur waktu sebaik mungkin dan pasien lainnya tidak menunggu terlalu lama. Jadi di sini saya mengangkat judul optimalisasi aturan tindakan pembersihan kanal gigi atau scaling di unit pelayanan gigi Puskesmas Banyuanyar dengan inovasi yang saya beri singkatan JAJARI, yaitu janjian hari scaling. Dan kita untuk bicara dan hasil kerjanya, yang pertama itu melakukan evaluasi terhadap waktu pelayanan tindakan pembersihan kanal gigi. Kemudian untuk tahapan kegiatannya memberikan informasi. Yang pasti pertama itu pasien datang udah kita periksa keseluruhan kondisi giginya. Ternyata keluhan utamanya buat pembersihan kanal gigi kita informasikan untuk jadwalnya, bagaimana sistemnya di poligigi seperti apa. Kemudian harapan kita itu hasilnya pasien datang sesuai waktunya, karena ada beberapa pasien yang datang nggak datang, ada yang datangnya kesiangan seperti itu. Terus yang kedua, kegiatannya itu membuat inovasi supaya pasien patuh dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah dijanjikan dan dijadwalkan. Jadi untuk tahapan kegiatannya berkoordinasi dengan kepala puskesmas, ketua lintas klaster dan tim di ruangan. Untuk hasilnya itu terciptanya inovasi jejaring, yaitu janjian hari scaling. Kemudian yang ketiga, membuat SOP janjian scaling atau jejaring ini. Kemudian untuk tahapan kegiatannya itu berkoordinasi dengan kepala puskesmas, ketua lintas klaster dan tim di ruangan. Untuk SOP-nya biasanya kita langsung infokan ke pasiennya. Dan yang keempat itu melaksanakan jejaringnya. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama tadi seperti yang saya bilang, memberikan informasinya dulu, hari dan jam pelayanan tindakan scaling kepada pasien. Kemudian mencari hari sesuai kesepakatan, di mana yang sekarang itu kita mengikuti dari Pak Kepala Puskesmas, yaitu 2 hari untuk 1 minggu. Kita memilih hari Selasa dan Kamis. Jadi pasien kita tentukan dulu, kalau pasiennya setuju baru kita catat. Kemudian pasien yang sudah terjadwal harus datang sesuai kesepakatan. Dan untuk hasilnya pasien agar lebih tertib dan tertata saat mengantri, dan pasien yang terinformasikan mengenai pemberian pelayanan tindakan scaling. Kemudian yang kelima, kegiatannya itu melakukan evaluasi tentang janjian hari scaling ini. Untuk tahapan kegiatannya melakukan evaluasi kunjungan pasien scaling dan mengevaluasi hambatan yang dihadapi selama realisasi inovasi. Dan hasilnya pasien menjadi lebih tertata dalam antrian. Selanjutnya ada rencana kerja menengah. Untuk tahun pertama kita memberikan informasi itu bisa melalui iklan, apalagi kita sekarang punya Instagram ya, itu mungkin nanti bisa bekerjasama dengan Prokes untuk membuatkan iklannya. Kemudian juga bisa dilakukan siaran keliling dan juga siaran di dalam gedung. Kemudian jadi pasien itu untuk hasilnya pasien mengetahui jadwal tindakan dan datang sesuai hari perjanjian. Untuk tahun kedua, evaluasi alur dan ritme pasien pembersihan kanal gigi, apakah pasiennya itu mengikuti alur yang ada dan apakah pasiennya banyak untuk pembersihan scaling itu. Terus untuk hasilnya pasien tetap sabar untuk mengantri sesuai nomor antrian. Untuk tahun ketiga, melakukan monitoring terhadap pasien terkait kesepakatan tindakan scaling yang dijadwalkan. Untuk hasilnya kita harus bisa mengetahui tingkat keberhasilan inovasi ini. Kemudian yang tahun keempat, melakukan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dari inovasi jajaran ini. Hasilnya mengetahui kekurangan dan hambatan yang dihadapi
jajan ini. Untuk hasilnya, termonitornya kepatuhan masyarakat yang datang sesuai dengan jadwal. Ini ada salah satu contoh kartunya ya. Ini kebetulan dulu sudah pernah dicoba, tapi lama-lama kita pakai kalender yang ada aja. Karena kadang pasien itu sudah dibawakan tapi nggak dibawa kertasnya. Terus sebagai bukti aja kalau ini kejadian, kita infokan nanti pas ambil nomor di bawah ya Pak antriannya, ditunjukkan kalau Bapak sudah punya janjian dengan kita. Nah dulu itu kan pasien datangnya ambil satu, ya terserah mereka, yang penting dia ada janjian sama kita. Tapi setelah kita evaluasi ternyata sekali itu enaknya pagi-pagi, jadi kita buat aturan dari antrian 1 sampai 3. Semisal lebih dari antrian itu, pasien biasanya sudah paham dan dia bakal datang di next harinya. Tuh. Kemudian ini ada contoh bukunya, dulu saya rajin mencatat. Kemudian lama-lama kayak ya udah pakai kalender aja, karena ya udah biar gampang kita langsung buka kalender, ditulis di kalendernya. Terus ya udah. Untuk kesimpulannya yaitu inovasi janjian hari scaling atau jejaring ini bertujuan agar pasien lainnya tidak lama menunggu dan antrian tertata sesuai dengan nomor antrian. Yang kedua, pelayanan yang terbaik tersebut diantaranya adalah memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan menunggu terlalu lama. Dan terapis gigi dan mulut berperan penting dalam upaya mencapai derajat kesehatan gigi dan mulut yang lebih baik bagi masyarakat, termasuk melalui promosi kesehatan gigi dan mulut serta pelayanan preventif. Yang mana pelayanan preventif tersebut adalah salah satunya pembersihan karang gigi atau scaling. Pembersihan karang gigi sendiri memerlukan waktu tindakan yang cukup lama dan menyebabkan antrian menumpuk sehingga pasien lainnya menunggu sampai tiba di wilayah. Untuk sarannya, dengan inovasi janjian hari scaling atau jajaring ini diharapkan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Untuk itu, dalam melakukan pelayanan dan realisasi inovasi ini dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang optimal, baik secara internal maupun eksternal. Baik, terima kasih. Sekian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih paparannya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau memberikan saran, Bu Dr. Agustin. Hanya ini menambahkan aja, untuk paparannya sudah cukup bagus dan sudah berjalan di Poligigi. Untuk paparannya sudah bagus Pak, dan sudah berjalan juga di Poligigi. Mungkin sedikit tambahan, jadi misalnya ada pasien, misalnya ibu-ibu yang kita kan kalau misalnya pasien sekarang juga kita kalau mau buat jajan kita lihat karakter pasiennya. Biasanya ada pasien yang sok itu ngeyel. Jadi dia sudah buat janjian, dilala pas hari hanya beliaunya nggak datang, terus ujuk-ujuk atau datangnya siang. Padahal kita sudah menekankan Bu pagi, ya. Tapi kadang pasiennya itu saya tadi baru masak, baru ini, baru itu lah. Untuk mengurangi kekecewaan ke pasien, biasanya kita sepakat untuk mereschedule. Jadi besok pagi ya Bu, kesini lagi jenengan jam 7:30 sudah kita kerjakan. Karena kita kalau misalnya kita start jam 8 itu pasti ganggu pasien yang lainnya. Hanya kita ngerjain pasien scaling setengah jam itu sudah antrian itu sudah semua sudah di meja Pak. Jadi untuk mengantisipasi tipe-tipe pasien yang rotok-rotok agak ngeyel, biasanya kita jadwalkan besoknya, tapi jam 7 atau setengah 8 kita harus start mulai kerjakan. Jadi tidak ganggu pasien yang lainnya. Jadi mungkin itu ya Mbak Dea, mungkin yang lewatkan sedikit. Untuk yang inovasi jajaringnya sementara ini sudah cukup bagus Pak. Jadi ya kita coba jaga di pasien-pasien ini rotok angker, rotok ngeyel itu. Jadi mungkin perlu kita schedule ulang. Karena apa? Animo masyarakat untuk pembersihan karang gigi apalagi setelah CKG ini Pak, itu lebih banyak